Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa pancing. Ini apa? Batang pancing. Kalau kita mau mancing ke sungai, ke laut, ke mancing ke kolam, itu ada pancingnya dan ada senarnya atau ada selingnya. Kemudian di ujung ada hooknya atau kail yang kita kasih makan cacing atau umpan-umpan yang lain. Dan kemudian kalau sudah mancing kadang-kadang membosankan, waktunya terbuang lama. Tetapi orang yang merasakan bisa menikmati mancing itu seperti di surga. Mereka bisa tahan dengan digigiti nyamuk. Sambil nunggu pancing di pinggir sungai, makan snack yang dibawa, minum kopi yang dari termos, dan siap-siap untuk ngangkat kalau nanti pancingnya, kailnya itu dimakan oleh ikan. Ada yang pakai bandul, timbel, itu yang modelnya harus diperhatikan ujung kailnya. Kalau sudah mulai dudut ini, itu artinya dimakan. Atau yang pakai kambangan, yaitu ada semacam mengambang di atas permukaan air. Nanti kalau ikannya makan, dia akan menarik dut marek ke dalam air. Itu tanda umpannya dimakan. Maka kalau sudah mulai ikannya gede-gede, ikan gurame ini, saya ambil, akhirnya saya tangkap ikan. Nah, saya masukkan ke tempatnya, dan nanti digoreng untuk lauk. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ikan banyak melimpah di Indonesia dan menjadi sumber penghidupan bagi nelayan-nelayan. Itu akhirnya ditangkap. Nah, ikan ini rupanya di dalam kitab suci Perjanjian Lama juga menjadi tanda bagi bangsa Israel. Dan selalu ingat, kalau Anda semua diceritakan dalam Perjanjian Lama, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diutus oleh Yahweh, oleh Tuhan, untuk mengingatkan bangsa Niniwe yang hidupnya kacau, hidupnya melawan Allah. Tetapi kemudian Nabi Yunus datang dengan yakin, dia mengatakan, bertobatlah sebab hidupmu sudah melawan aturan-aturan Tuhan. Kalau kamu tidak bertobat, maka kota Niniwe akan dihancurkan semua. Di luar dugaan, dengan cepat orang-orang Niniwe, dari pimpinannya sampai rakyat jelata, juga bahkan sampai hewan-hewannya, bersama-sama menyadari itu semua, menerima warning dari Nabi Yunus, dan mereka bertobat secara bersama-sama. Mereka melepaskan baju-baju pesta, menjauhi diri dari pesta. Mereka berkabung, mereka menunjukkan bahwa mereka taat kepada Yahweh, pada Tuhan, dan mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi anehnya, justru yang uring-uringan adalah Nabi Yunus. Dia protes pada Tuhan. Kalau orang Niniwe sudah berbalik seperti ini, pasti tidak jadi dihancurkan kota ini. Lalu gimana aku sudah berkata akan dihancurkan? Nah, padahal kemudian dia protes. Padahal orang-orang Niniwe bertobat, jadi Yahweh Tuhan tidak jadi menghancurkannya. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Nabi Yunus lari. Kemudian dia lari untuk menghindari supaya diutus. Jangan sampai apa yang sudah diomongkan itu nanti tidak terjadi lagi ketika orang-orang itu bertobat. Tuhan begitu baik kepada orang-orang yang sudah berdosa, maka kadang-kadang apa yang diinginkan oleh Nabi Yunus, yaitu kehancuran kota, kehancuran manusia, tidak terjadi. Tuhan akhirnya berbelas kasih mengampuni orang-orang yang bertobat. Lalu kisahnya pasti banyak ya Nabi Yunus ya. Dia lari, kemudian dia karena kepanasan dia mengeluh, dia berteduh di bawah pohon. Tetapi kemudian dalam sekejap pohon itu dimakan ulat.
Dia mulai komplain lagi, kenapa saya panas seperti ini, dikasih pohon berteduh aja dalam waktu hitungan menit sudah habis dimakan lalat, sehingga saya panas lagi. Lalu Tuhan memberikan warning, apakah kamu berhak terhadap pohon itu? Kamu tidak berhak, tetapi kamu komplain. Apakah kamu berhak terhadap orang-orang Niniwe? Kamu tidak berhak juga. Itu karena umatku, tetapi kamu komplain juga. Nah, apa kalau aku baik hati, kalau aku berbelas kasih, kenapa kamu yang kemudian komplain dan sakit hati? Dan sehubungan dengan ikan tadi, Nabi Yunus juga lari menghindari perutusan Tuhan. Akhirnya dia naik perahu. Tetapi kemudian perahunya itu di tengah laut digonjang, diombang-ambingkan ombak, hampir tenggelam semuanya. Lalu mereka kemudian rapat, ini siapa yang dibuang? Siapa yang membuat sial? Akhirnya Nabi Yunus ngaku, saya. Lalu Nabi Yunus dibuang ke laut dan dia dimakan ikan selama 3 hari. Dan kemudian ikan itu pun memuntahkan dia. Bayangkan, ikan aja nggak mau makan dia. Mungkin karena saking tidak enaknya, saking suaranya sering protes. Padahal dia seorang nabi, Nabi Yunus. Tetapi itulah dinamika, gambaran. Maka kemudian akhirnya Injil hari ini muncul. Karena Yesus bersabda dalam Injil hari ini. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang hanya menuntut saja. Angkatan ini angkatan yang jahat. Angkatan ini meminta tanda. Tidak akan diberi tanda oleh Tuhan angkatan ini selain tanda Nabi Yunus tadi. Sebab bangsa Niniwe diwarning oleh Nabi Yunus dan mereka bertobat. Tetapi bangsa ini tidak bertobat ketika diwarning oleh Anak Manusia. Maka akan datang waktunya Ratu dari Selatan yang kemudian menerima hikmat Salomo. Dia ketika waktunya akhir zaman akan datang mengadili mereka. Karena Ratu dari Selatan ini, Ratu Seba, itu percaya pada hikmat Salomo. Juga orang-orang Niniwe akan datang untuk menghakimi mereka, yaitu angkatan ini. Karena orang-orang Niniwe diingatkan dan ternyata mereka bertobat. Dan angkatan ini tidak bertobat. Padahal ketahuilah, angkatan ini sudah diwarning oleh Anak Manusia yang jauh lebih tinggi daripada Nabi Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, saya menangkap Yesus berpesan bahwa begitu susahnya mempertobatkan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi di angkatan itu yang sangat fanatik dengan kebenaran diri, merasa diri benar. Mungkin itu semacam chauvinisme, saya lebih tinggi, yang lain tidak, yang lain lebih rendah. Saya bangsa terpilih, yang lain tidak. Yesus itu dari apa? Dia dari keluarga Nazaret, hanya sebagai tukang kayu. Sementara kita semua terpelajar dengan ahli-ahli Taurat, semuanya dengan mempelajari hukum-hukum Musa, dengan mempelajari kitab suci, maka mereka merasa lebih hebat. Mereka tidak akan bertobat walau diingatkan oleh Anak Manusia. Sementara perbandingannya, bangsa Niniwe bertobat ketika mereka mendengarkan pesan dari Nabi Yunus. Yang ada di sini lebih besar dari Nabi Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman. Saya kadang karena sebagai romo atau pastor, saya mempunyai kenalan baik di kalangan-kalangan yang mampu menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Maka saya punya pengalaman perbandingan, kadang-kadang tidak semua, tetapi ada satu keluarga yang saya merasakan
dia itu karena secara ekonomi mungkin kurang. Ketika mendapatkan uang 50.000, 100.000, itu sudah bersyukur. Ketika mendapatkan modal tambahan untuk usahanya warung kecil-kecilan dari PSE yang hanya kecil ya, sekitar 3 juta, 3 juta setengah, dan nanti mengembalikan semampunya, tidak ada bunga. Bagi dia itu sudah disyukuri sekali, karena itu bisa membantu usahanya dan kemudian bisa mempermudah meningkatkan ekonomi walaupun hanya sedikit saja. Maka orang itu selalu merasakan syukur itu. Sebagai tanda syukur, orang itu selalu membuat laporan kalau dia mendapatkan bantuan, selalu tepat waktu mengangsur. Mungkin hanya pernah sebulan 50.000, pernah sebulan 25.000, itu tergantung kesanggupannya, karena dia berkali-kali mengajukan proposal untuk bantuan itu, dan ini bisa setiap tahun boleh mengajukan sekali. Maka nanti kalau sudah tahun depan bisa mengajukan lagi. Nah, ini ternyata membuat dia bersyukur dengan fasilitas yang hanya 3-5 juta itu. Dan bagi dia ini sangat berguna. Dan saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang sudah merasa dirinya sebagai orang yang mampu, tetapi ketika mengetahui bahwa ternyata ada fasilitas mengajukan dana, dia akhirnya mengajukan proposal juga, walaupun untuk modal. Tetapi dia tidak tahu bahwa plafonnya ternyata kecil, yaitu dia membayangkan 20 juta, 30 juta, tetapi ternyata plafonnya hanya 5 juta. Maka kemudian ketika dia mengajukan, dia pensiunan dan PNS tentu saja, dan dia juga hidupnya juga kelihatannya baik-baik saja, tetapi juga kecukupan dalam arti secara ekonomi tidak kurang-kurang amat. Kemudian dia nampaknya kecewa ketika mendapatkan dana. Karena saya tahu bahwa akhirnya dananya hanya dikabulkan kecil, karena dia dilihat atau dipandang sudah mampu sebetulnya, tidak perlu mengajukan karena itu haknya orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak mampu, tetapi dia nekat mengajukan. Maka ketika hanya dana yang disetujui panitia kecil, dia mengatakan, oh segitu aja harus mengembalikan, udah nggak usah. Nah, makanya ketika dananya cair di paroki, dia tidak mau ngambil. Romo parokinya juga tidak menghubungi dia karena ungkapan seperti itu. Tetapi setelah beberapa minggu, yang lain-lain yang menerima dikumpulkan, dan mereka menerima dengan tanda tangan berjanji untuk mengembalikan dengan cara cicilan yang semampunya, bisa 20.000, 10.000, 50, semampunya ya. Dia kemudian kok tidak ikut dia panggil. Dan akhirnya setelah 1 minggu dia tanya, loh katanya saya dapat di pengumuman, kok saya tidak dipanggil? Tentu saja pengurus di stasi itu menjadi agak jengkel. Dulu mengatakan tidak usah ngambil karena hanya kecil segitu saja, bahkan segitu aja disuruh mengembalikan. Itu komentarnya sengak, komentarnya sadis. Tetapi kemudian ketika tidak diberikan benar, dia ternyata bertanya-tanya juga. Orang yang tidak bersyukur, orang yang susah karena menganggap ini hanya kecil. Rahmat Tuhan yang saya terima, tawaran-tawarannya hanya kecil, tidak ada gunanya, tidak perlu disyukuri. Maka mungkin orang-orang seperti ini kadang-kadang orang seperti orang Farisi, ahli Taurat tadi, tidak perlu bersyukur. Karena apa? Hanya nuntut, minta tanda. Sebetulnya sudah banyak tanda di Kapernaum, sudah banyak tanda di sekitar-sekitar Yerusalem, di Galilea. Tetapi mereka tidak percaya juga. Maka bahkan tanda Yunus di Perjanjian Lama, mereka juga tidak percaya. Maka Yesus sebetulnya hanya kiasan itu. Sebetulnya terjadi juga mukjizat
di antara mereka, tetapi mereka pun selalu menolak dan ingin membunuh Yesus. Tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasakan bahwa Tuhan baik hati pada saya, maka tidak akan pernah melihat tanda dan mukjizat dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita tekuni hidup kita hari demi hari, jam demi jam. Kita akan menemukan rahmat-rahmat Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan yang berlimpah, yang akan kita terima, yang akan keluarga kita terima, yang akan diterima mungkin untuk anak saya, untuk keluarga besar saya. Di situ kalau kita bisa melihat dengan mata hati, kita akan melihat tanda-tanda kebaikan Tuhan itu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.